Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri, dan ini adalah konten ngomong sendiri siang pertama gua. Karena ini adalah gua bikin untuk merespon isu-isu terkini secara cepat. Dan salah satu yang paling rame dibincangkan ya hingga siang ini adalah penetapan tersangka Habib Bahar bin Smith oleh Polda Jawa Barat, yang mana itu menjadi pembicaraan di media sosial dan bahkan sempat menjadi trending di Twitter, bahkan sampai jam 11.32 ini siang gua bikin video ini, itu masih trending Polda Jawa Barat. Dan juga termasuk dalam isu ini juga nama influencer pendukung pemerintah, yaitu Denny Siregar. Oke, kalau gua sih melihat isu ini memang sebagai sebuah upaya gitu ya untuk kembali menghidupkan mesin politik gitu. Kenapa gua ngomong agak bold gitu soal mesin politik, karena memang pada dasarnya orang-orang yang berada di barisannya Habib Bahar bin Smith ya adalah orang-orang yang dari awal dari pemilu 2019 bukanlah pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf, bukan orang-orang yang memilih Jokowi Ma'ruf gitu. Ini kalau kita lihat secara politik gitu. Nah, masuknya Denny Siregar ke situ juga menjadi sebuah justifikasi gitu ya, bahwa orang-orang yang dianggap pro pemerintah gitu, kasus hukumnya relatif berjalan lebih sesuai dengan, lebih melindungi mereka gitu dibandingkan orang-orang yang dianggap kritis kepada pemerintahan Jokowi. Kan pesan utamanya itu. Kenapa di situ ada nama Denny Siregar? Kenapa di situ ada nama Polda Jabar? Pesan utamanya adalah orang-orang yang pro pemerintah tidak akan mendapatkan privilege tertentu gitu. Sementara orang-orang yang kritis terhadap pemerintah, dia akan diproses secara hukum, akan dilemahkan secara hukum gitu. Jadi pesan utama dari kejadian ini menurut gue itu. Jadi Habib Bahar bin Smith adalah personifikasi dari orang yang tidak memberi dukungan pada pemerintah, orang yang melakukan kritik pada pemerintah, dan bahkan pada derajat tertentu, derajat yang ekstrim itu orang yang benci kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin gitu. Ini pada derajat yang sangat ekstrim gitu. Nah, kekuatan politik ini beberapa waktu belakangan itu tidak memiliki leader lagi gitu, tidak memiliki personifikasi lagi, terutama setelah Prabowo Subianto resmi menjadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi. Kemudian Sandi Uno juga menjadi Menteri Pariwisata, bergabung ke kabinet Pak Jokowi. Lalu orang-orang seperti Pak Anies Baswedan misalnya juga seperti lepas tangan gitu terhadap kelompok-kelompok yang dari awal anti pemerintah ini atau tidak, yang berseberangan dengan pemerintah ini gitu. Ya, dalam kasus 212 misalnya reuni gitu, emang Pak Anies juga tidak memberikan dukungan yang tegas juga kepada aktivitas kelompok ini gitu. Nah, jadi memang terjadi sebuah elit melihatnya sudah berbeda gitu. Jadi elit sudah memiliki perhitungan yang lain gitu. Nah, dalam kasus Bahar bin Smith ini pesan utama itu kembali disampaikan kepada publik gitu, bahwa pemerintahan ini tidak adil, pemerintahan ini tebang pilih dalam hukum gitu, kembali disampaikan untuk menghidupkan kembali kelompok-kelompok akar rumputnya. Dan itu terbukti bahwa pengajian-pengajian dan Habib Bahar bin Smith-nya mendapat dukungan yang sangat besar gitu dari pendukung-pendukungnya, dan sampai datang ke
tempat-tempat yang sebelum Habib Bahar bin Smith ini masuk ke dijadikan tersangka. Ketika dijadikan tersangka itu mereka begitu memberikan dukungannya langsung gitu. Nah, balik lagi ke kita lihat gitu ya dengan sosok Denny Siregar yang merupakan orang yang pro pemerintah, dan ini menjadikan narasi mereka semakin solid bahwa penegakan hukum di Indonesia itu tebang pilih gitu. Ya, Denny Siregar sebelumnya ada kasus soal dengan dilaporkan oleh salah satu pesantren di Tasik gitu ya, mengatakan bahwa Denny Siregar sudah melakukan pencemaran nama baik terhadap kelompok santrinya, dan ini kasusnya tidak berujung, dan kabar terakhir yang gue dapatkan kasusnya udah dilimpahkan ke Mabes Polri gitu. Nah, jadi ini menjadi sebuah sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh kelompok yang berseberangan dengan pemerintah ini, bahwa mereka dirugikan gitu. Mereka karena kritis, mereka karena tidak dukung pemerintah, maka mereka dilumpuhkan gitu. Jadi pesan-pesan utamanya dari kejadian ini adalah itu gitu ya. Ketika kelompok ini tidak lagi memiliki cantolan di elit. Kalau dulu jelang Pilpres 2019 kan ada Pak Prabowo tadi seperti yang udah gue singgung. Nah, ini dan itu membuat akar rumput mereka bergerak ya untuk Habib Bahar, ditambah lagi ya Habib Rizik juga udah nggak ada gitu ya, maksudnya udah nggak di orbit gitu karena dijatuhi hukuman juga gitu. Nah, ini menjadi sebuah sebuah pesan bahwa kelompok ini tidak boleh berhenti untuk melakukan kegiatan-kegiatannya, untuk melakukan aktivitas politiknya gitu. Nah, jadi memang ini kalau kita lihat secara ekstrim ya, tadi bisa kita bagi gradasinya, emang ada yang berseberangan, emang ada yang anti, ada yang benci sama pemerintah gitu. Dan itu tergambar dari hasil-hasil survei yang diperlihatkan oleh lembaga-lembaga pollster yang mengatakan bahwa sekitar 35% gitu orang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, yang mana kemungkinan besar itu adalah bagian dari 35% ini, kelompok ini adalah bagian dari 35% tadi gitu. Nah, disinilah menurut gua apa yang terjadi dengan Habib Bahar bin Smith ini akan sangat berhubungan dengan 2024 nanti. Apabila kelompok ini terus menggelinding dan membesar isunya, bukan tidak mungkin ada elit-elit politik lain gitu ya, elit-elit politik yang akan mendekati kelompok ini. Ya, kalau sekarang kan relatif nggak ada yang membela benar-benar. Gue lihat elit politik itu cuma Bang Fadlizon gitu. Yang lain-lainnya relatif agak nggak, ya mungkin mendukung tapi nggak terlalu eksplisit gitu. Yang sangat eksplisit tuh Bang Fadlizon yang paling depan kayaknya. Tapi di menjelang 2024 ini kita melihat bahwa tokoh-tokoh politik pun cenderung menjadi lebih ke tengah gitu. Cenderung menjadi lebih ke tengah, cenderung menjadi lebih akomodatif gitu, tidak mau mengkerangkeng dirinya untuk berada di dalam satu segmen ekstremitas tertentu gitu. Ini juga gue ingat omongannya Bang Gies Khalifa di salah satu acara TV, mengatakan bahwa dia mengkampanyekan bagaimana pluralisnya Pak Gubernur Anies Baswedan gitu, memberikan izin buat membangun gereja, melakukan perayaan Natal di Jakarta gitu, memeriahkan perayaan Natal di Jakarta. Bagaimana
pluralisnya seorang Pak Anies Baswedan gitu. Yang mana di 2019 yang lalu ada kenyataan politik bahwa segmentasi kelompok Islam yang berseberangan dengan pemerintah gitu, itu memberikan dukungan yang besar kepada beliau gitu. Ya, segmen base-nya gitu. Ya, base-nya Pak Anies itu adalah kelompok ya yang waktu 212 itu turun ke Jakarta gitu ya. Itu adalah orang-orang yang mana mereka sudah pasti berseberangan dengan pemerintah dan sangat dekat dengan kelompok-kelompok Islam sebagian besar gitu. Nah, tapi Pak Anies tidak mau terperangkap dalam segmentasi umat ini gitu. Jadi dia berusaha untuk mencoba ke tengah. Nah, dengan kasusnya Habib Bahar bin Smith ini yang mana ini adalah sebuah segmentasi umat tadi yang merupakan base-nya Pak Anies Baswedan di pemilu DKI Jakarta 2017, bahkan sampai sekarang mungkin kalau di survei-survei Pilpres kayaknya sebagian besar yang memilih Pak Anies adalah base ini gitu ya, kelompok segmentasi umat ini. Apakah ada gitu elit politik yang mau menggarap ini secara fokus gitu? Nah, ini menjadi pertanyaannya gitu, yang mana hampir semua elit politik itu mencoba untuk ke tengah gitu. Dan terbukti bagaimana Pak Prabowo di 2 kali pemilu sangat dekat dengan segmentasi ini dan ternyata tidak berhasil memenangkan 2 pemilu gitu. Jadi sangat make sense bagaimana perilaku elit membuat mereka berpikir untuk mencoba menjadi lebih ke tengah gitu, lebih moderat gitu, ketimbang berada di kanan yang mana segmentasi umat ini menjadi suara dominannya di situ gitu. Ya, itu juga yang menjelaskan bagaimana isu Bahar bin Smith ini juga tidak mendapatkan respon yang sangat besar dari elit-elit politik, terutama yang memiliki kepentingan menuju 2024 gitu. Kalau dulu kayak jangankan Habib Rizik, Ratna Sarumpait aja dulu Pak Prabowo ngomong gitu misalnya. Bahkan dalam kampanye Pak Prabowo menjanjikan memulangkan Habib Rizik gitu dulu. Isu-isu ini dimainkan gitu karena Pak Prabowo yakin dulu dengan memegang segmentasi umat ini maka dia akan memudahkannya untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Ternyata 2 kali dicoba dan itu gagal. Itu menjadi pelajaran bagi elit-elit politik gue lihat untuk mencoba lebih ke tengah. Menjadi sosok yang lebih nasionalis, yang lebih pluralis, yang lebih multicultural gitu, yang kosmopolit gitu. Yang bergaul dengan semua etnis gitu. Yang bergaul dengan semua kelompok. Jadi image itu ingin ditampilkan ketimbang menjadi pejuang suatu agama gitu atau pejuang satu kelompok pemeluk agama gitu. Jadi itu menurut gua, sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Dah.